Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMA Negeri 2 Samboja. Bersama saya Rizaldi SPD pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal yang mendasar yang perlu kita ketahui yaitu apa itu kekuasaan negara. Menjawabnya, kita akan membedah dua suku kata tersebut. Yang pertama adalah kekuasaan dan yang kedua adalah negara. Kekuasaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Sedangkan definisi dari negara dapat kita lihat dari unsur-unsur pembentukan sebuah negara, di mana unsur yang pertama adalah masyarakat, warga negara, atau biasa disebut dengan penduduk. Unsur yang kedua adalah wilayah. Dalam hal ini, wilayah adalah daerah tempat tinggalnya penduduk. Unsur yang ketiga adalah pemerintahan yang sah atau pemerintahan yang berdaulat. Maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Maka, kekuasaan negara dapat didefinisikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana pembagian kekuasaan negara? Menurut John Locke, kekuasaan sebuah negara dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, tokoh yang memaparkan teori pembagian kekuasaan negara adalah Montesquieu. Sama dengan John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggarannya. Konsep tersebut terkenal dengan istilah trias politika. Lantas, bagaimana konsep trias politika di Indonesia? Di Indonesia sendiri, konsep trias politika atau pembagian kekuasaan dipegang oleh lembaga-lembaga negara berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Kementerian dan lembaga negara non-kementerian. Yang kedua, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk dan membuat undang-undang, dipegang oleh DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili dan menguasai undang-undang, dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
Yang kedua oleh MA atau Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah KY, yaitu Komisi Yudisial. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.